Hello guys, kembali lagi di TM Gadget ID dan ini adalah Samsung S22 Ultra. Smartphone flagship terbaru dari Samsung dan sekarang jadi daily driver saya menggantikan Note 9 yang sudah saya gunakan selama 3 tahun. Dan ini bukan endorse, ini saya beli sendiri dan sudah saya pakai kurang lebih selama 3 minggu. Apa istimewa dari S22 Ultra ini? Oke, kita bahas. Hal pertama yang akan kita bahas adalah soal paket pembelian. Gak banyak juga sebenarnya buat dibahas, apalagi Samsung sudah memangkas isi paketan pembeliannya yaitu chargeran. Jadi di S22 Ultra ini kita hanya mendapatkan satu unit S22 Ultra, SIM card ejector, kitab-kitab, kabel charger C2C. Sudah, hanya itu aja. Jika kalian ikut PO akan mendapatkan beberapa benefit yang ditawarkan oleh Samsung seperti kupon belanja, cashback bank, free case protector, sampai mendapatkan Samsung Care Plus selama 1 tahun. Oke, sekarang kita langsung masuk aja soal desainnya. Desain S22 Ultra ini mirip Note 20 Ultra. Ukurannya hampir sama, hanya beda di tebal aja. Di mana S22 Ultra ini lebih tebal sedikit 0,8 mm dari Note 20 Ultra. Bentuknya ini siku di setiap sudut, dan layarnya ada sedikit lengkungan di sisi kiri dan kanan. Bagian kameranya juga beda ya. Bulatan lensanya menonjol dari bodinya tanpa ada base atau dasar seperti Note 20 Ultra. Di sisi kanan ada tombol volume, ada tombol power. Di sisi kirinya kosong, nggak ada apa-apa. Bagian bawah ada S Pen, ada speaker, port Type-C, dan SIM tray dengan 2 nano SIM tanpa slot memori tambahan. Overall, secara desain bodinya ini enak digenggam karena tangan saya itu cukup besar dan udah terbiasa memegang smartphone yang ukuran besar. Tapi, saya tetap lebih senang pakai case agar tidak licin dan lebih aman. Secara dimensi hampir samalah dengan Note 9 yang sudah lama saya pakai. Jadi ukuran dimensinya tidak ada kendala buat saya. Pada bagian layar, Samsung menggunakan panel Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,8 inci yang beresolusi 1440x3088 pixel dengan kerapatannya 500 ppi density. Oh ya, dalam paket pembelian bagian layarnya Samsung nggak kasih kita anti gores lagi, jadi harus beli sendiri. Untuk ketahanan dari goresan, kaca depan dan belakang S22 Ultra ini dilindungi Corning Gorilla Glass Victus Plus yang diklaim paling kuat dari Gorilla Glass lainnya. Gak hanya di bagian layarnya, frame di sampingnya juga kebagian terbuat dari armor aluminium frame dan juga diklaim frame yang paling kuat saat ini untuk smartphone. Bicara soal perlindungan untuk zaman pandemi sekarang, bukan hanya gadget yang saya lindungi, tapi saya percayakan soal udara yang bersih pada Come Together V, sebuah air purifier portable dari Korea. Ini bukan air purifier biasa yang pakai filter. Ini pakai teknologi zero ozone yang tidak berbahaya bagi lingkungan dan tubuh manusia. Come Together V adalah produk pertama yang terdaftar oleh FDA dengan teknologi bioplasma yang dapat membunuh 99,9% virus corona di udara. Buat yang belum tahu, FDA adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Dunia, seperti BPOM-nya di Indonesia. Jadi, Come Together V ini udah pasti lulus uji dan aman digunakan. Dengan teknologi bioplasma air turbo, air purifier ini melepaskan lebih dari 200 ion bioplasma positif dan negatif per detiknya. Dan ion yang dilepaskan akan memecah debu halus, virus, bakteri, jamur, dan polutan di udara. Selain itu, bisa juga menghilangkan polusi, asap, bau tidak sedap, dan zat-zat berbahaya di udara. Bahkan bisa mensterilkan masker. Caranya cukup dengan menaruh masker dekat dengan unit Come Together V selama minimal 10 menit. Walaupun bentuknya kecil, tapi jangkauannya juga lumayan. Bisa untuk ruangan sebesar 8 meter persegi dengan waktu yang cukup 10 menit, mampu melindungi semua orang dalam jangkauan 3 meter. Come Together V ini ergonomis di mana aja bisa dipakai. Saya bisa buat pakai di ruang kerja atau di rumah. Di kamar, dibawa ke tempat lain seperti mobil, di restoran, atau di kantor juga bisa. Come Together V ada 2 varian juga ya. Varian putih yang saya punya ini bisa diisi ulang baterai dengan 2 mode yang pemakaiannya bisa hingga 4 jam. Kalau kalian nggak mau ribet ngecas, ada juga varian hitam yang dinyalakan dengan power kabel Type-C. Buat yang tertarik, kalian bisa cek linknya di bawah, karena ada potongan jika kalian pesan sekarang. Cek aja infonya di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita lanjut soal layarnya S22 Ultra. Dari dulu saya itu selalu suka layar pada flagship Samsung. Selain layarnya tajam, peak brightness yang diberikan pada S22 Ultra ini juga tinggi hingga 1750 nits. Saya cobain di bawah sinar matahari, layarnya masih tetap kelihatan terang.
Refresh rate layarnya juga jagoan dengan teknologi LTPO yang bisa hingga 120 Hz, minimalnya di 1 Hz. Hal ini tentu pengaruh ke baterainya jadi lebih hemat. S22 Ultra ini punya baterai sebesar 5000 mAh. Pemakaian saya dengan resolusi layar paling tajam WQHD+ dari pagi full 100% bisa hingga sore balik kantor masih sisa sekitar 30%. Saya gunakan chatting, browsing, shopping, nonton tanpa main games karena di kantor. Tapi kalau main game, satu atau dua games Mobile Legends masih sisa sekitar 15-20%-an. Kecepatan ngecasnya juga kencang bisa hingga 45 watt. Jauh lebih kencang dari S21 Ultra dulu yang hanya 25 watt aja. Saya cas dari bangun pagi sampai keluar rumah itu sekitar 1 jam 30 menitan sudah siap digunakan. Untuk mencapai kecepatan ngecas yang maksimal, saya biasa gunakan charger yang bisa hingga 45 watt atau bisa juga yang 65 watt. Keseharian saya gunakan gun charger dari JT 65 watt ini. Kabelnya boleh kalian pakai kabel bawaannya atau kabel yang sejenisnya bisa 60 watt hingga 100 watt. Di HP akan muncul lingkaran seperti ini dan tulisan Super Fast Charger 2.0. Oke, sekarang kita ke bagian isi dalamnya. Akhirnya HP flagship Samsung Indonesia ke bagian Qualcomm Snapdragon. Pada tahun lalu di S21 Ultra masih ke bagian Exynos. Tapi tahun ini di S22 Ultra di Indonesia ke bagian chipset Snapdragon 8 Gen 1 4 nanometer. Dengan chipset yang powerful ini saya gunakan untuk apa aja lancar. Buka menu, buka aplikasi, chatting, video call, kirim email, nonton, main games juga lancar. Games yang saya mainkan biasa Mobile Legends yang udah pasti lancar habis. Kemudian saya cobain juga games berat seperti Genshin Impact. Di settingan medium 30 atau 60 fps masih agak sedikit patah-patah. Karena Samsung sepertinya membatasi performa demi suhu HP-nya terjaga. Performa yang kencang tentu juga harus didukung memori RAM dan internal yang oke. Apalagi zaman sekarang dengan banyaknya aplikasi dan fitur yang ditawarkan, tentu storage harus jadi pertimbangan juga dalam memilih smartphone. Untuk spek S22 Ultra yang saya pakai ini RAM-nya 12 GB, internalnya 256 GB. Di Note 9 saya yang dulu itu pakainya yang internal 128 GB. Dan itu gak cukup, harus nambah SD card 128 GB lagi. Samsung juga ada nyediain varian 8 128 GB dan 12 512 GB. Bahkan katanya ada yang 12 1 TB, dan ini saya nggak tahu apakah masuk ke pasaran Indonesia. Oke, sekarang kita bicara soal kameranya. S22 Ultra ini punya 4 kamera. Kamera utamanya 108 megapiksel, kamera ultrawide-nya 12 megapiksel, ada kamera periskop telefoto 10 megapiksel dengan 10 kali optical zoom, kemudian ada satu lagi kamera tele dengan 3 kali optical zoom, dan terakhir ada laser autofocus. Untuk kamera depan sebesar 40 megapiksel dengan bukaan 2.2. Hasil-hasil fotonya udah bagus, ya pastilah sekelas flagship. Apalagi soal kamera harus berikan yang terbaik. Pada kondisi cahaya terang, hasil fotonya udah enak dilihat, cukup detail, warnanya juga bagus. Bahkan mau foto makro dari dekat pun masih bisa dan masih kelihatan jelas. Pada lensa wide, hasil fotonya saya sendiri sudah cukup puas. Sudah kelihatan cukup tajam dan minim distorsi. Untuk lensa tele dari S22 Ultra ini sudah ada OIS-nya, jadi udah lebih stabil dalam mengambil gambar. Hasilnya pun dari 10 kali sampai 30 masih oke. Untuk yang 100 kali memang nggak gitu tajam, tapi setidaknya bisa mempresentasikan apa yang di mata saya itu nggak kelihatan. Kemudian untuk hasil di dalam ruangan yang cahayanya nggak seterang di outdoor, kamera S22 Ultra ini mampu memberikan hasil yang terbaik. Warnanya oke, detailnya juga cukup baik. Kondisi low light atau pada malam hari juga masih kelihatan oke. Hasil ultrawide di malam harinya juga masih enak dilihat. Saya pribadi sih nggak ada komplain soal hasil kameranya. Kemudian hasil kamera selfie-nya juga buat saya udah cakep di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Mumpung bicara soal kamera, ada satu aplikasi kamera yang banyak dibahas teman-teman tech reviewer. Nama aplikasinya Expert Raw. Ini aplikasi kamera yang harus di-download lewat Galaxy Store.
Aplikasi ini berfungsi untuk mengambil foto dalam format RAW. Kalau kamera biasanya itu format JPEG, nah ini formatnya RAW. Buat teman-teman yang kerjanya sebagai fotografi pasti familiar dengan format RAW. Dengan format RAW ini akan menghasilkan foto-foto yang lebih kaya secara detail maupun warna. Dan untuk ngeditnya juga lebih enak. Untuk tampilannya seperti mode Pro di aplikasi kamera biasa. Di sini harus kita atur lagi speednya, white balance-nya, ISO-nya, dan lain-lain. Untuk hasilnya juga berbeda seperti terlihat di sini. Hasil foto dengan aspek RAW ini terlihat lebih detail ya dibandingkan aplikasi kamera yang biasa dengan format JPEG. Tapi file yang disimpan juga lebih gede, ngabisin memori. Apalagi kalau kalian pilih S22 Ultra yang 128 GB. Sebentar aja sudah habis. Saran saya minimal ambil yang 256 buat kalian yang senang foto dan video. Aplikasi ini memang bukan buat semua orang, hanya untuk orang-orang yang suka foto atau yang suka ngedit foto aja. Buat kalian yang seperti itu, aplikasi ini wajib ada. Saya sendiri sih hanya sesekali aja ngambil foto dengan aplikasi Expert RAW ini. Selain karena filenya gede, juga karena pingin cepat gak mau momen yang di depan mata itu lewat. Udah, pakai yang auto aja di aplikasi kamera biasa. Oke, sekarang kita bahas videonya. S22 Ultra ini bisa merekam video dari HD 30 fps hingga 8K 24 fps. Perlu kalian ketahui, untuk video format 8K ini croppingannya cukup dalam dibandingkan 4K. Jadi kalian butuh atur jarak agar objek yang mau kita ambil itu tetap ada dalam frame kamera. Oke, ini hasil video 8K 24 fps. Di sini kelihatan hasilnya udah oke ya. Lensa wide, ultra wide, dan tele cukup stabil walaupun dibuat sambil jalan atau lari. Cuma untuk perubahan lensa saat merekam agak sedikit kurang mulus, tidak seperti di iPhone. Ini hanya masalah software update aja. Oke, ini untuk hasil kamera depan S22 Ultra. Ini saya rekamnya dengan 4K 60 fps dan kondisinya ini di pagi hari. Kalau kalian lihat tuh, belum ada matahari sih, lagi agak suasana berawan gitu dan juga mendung. Ini bisa rekam juga di XD 60 fps. Dan ada satu lagi fiturnya, jika ngerekam dengan kamera depan ini bisa kita flip ke kamera belakang seperti ini. Nah, ini sudah pindah ke kamera belakangnya. Dan sebaliknya, kalau kita ngerekam pakai kamera belakang bisa juga di flip ke seperti ini. Oke. Ada yang lewat tadi. Jadi ini ada di Sky Garden buat jalan-jalan pagi. Untuk hasilnya silakan kalian beri pendapat aja dan tulis di kolom komentar. Oh ya, satu lagi, semakin besar resolusi kamera yang kalian rekam akan semakin memakan memori handphone kalian. Jadi bijak aja kalian pakai sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke? Udah cukup stabil ya. Nggak banyak shaky-nya. Di atas. Oke, dan ini 4K 60 fps. Ini jalan. Oke, dan ini hasil kamera depan dari S22 Ultra. Ini kondisinya lumayan gelap ya di belakang saya.
Kalau di depan saya ada cahaya lampu. Oke, ini tempat yang ada lampunya lebih terang. Oke, kalian ada pendapat apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Belakang. Oke. Dan ini hasil dari kamera belakangnya. Ini tempat agak gelap. Salah satu yang saya suka dari S22 Ultra ini adalah S Pen-nya. Coba, smartphone mana lagi yang bisa seperti ini? Kita beli sudah include S Pen. Ini jadi sebuah nilai tambah, fiturnya pun makin banyak dan makin mateng. Entah kepakai atau enggak, yang penting nggak rugi beli HP ada S Pen-nya. Seperti beli buku tulis dapat pena, siapa yang nggak mau? Nggak seperti S21 Ultra tahun lalu ya, mendukung fitur S Pen tapi harus beli terpisah. Kita harus nambah biaya lagi. S Pen yang diberikan juga bukan tipe yang seperti S22 Ultra yang wireless. Bisa air comment, bisa flip kamera, jadi shooter kamera, slide foto, buat presentasi, dan lain-lain. Yang jelas buat saya saat S Pen itu dibutuhkan sudah ada, tinggal dikeluarkan aja. Contoh salah satu yang biasa saya gunakan seperti bisa memblok atau mengcopy tulisan yang biasa nggak bisa kita lakukan pakai jari tangan. Seperti mengcopy caption pada Instagram atau di beberapa web tertentu. S Pen bisa juga kita gunakan untuk instant translate, tanda tangan dokumen, dan masih banyak banget fiturnya yang nggak bisa saya jelasin di sini karena durasinya ini udah lumayan panjang. Untuk posisi penanya, saya butuh adaptasi beberapa hari karena di Note 9 ada di posisi kanan. Sedangkan S Pen di S22 Ultra ini ada di posisi kiri. Jujur sih, saya lebih senang jika S Pen-nya ada di posisi kanan. Kesimpulannya, S22 Ultra atau Note 22 Ultra, saya nggak peduli mau disebut yang mana. Yang penting cocok untuk mendukung keseharian kegiatan saya. Desainnya premium, layarnya tajam, baterainya tahan, kameranya cakep. Performanya oke, punya rating IP68, stereo speaker bisa Samsung DeX, sistem UI yang familiar, Android 12, dan yang utama ada S Pen-nya buat mendukung produktivitas saya. Walaupun memang nggak semua fitur saya pakai. Oh ya, mulai tahun ini Samsung juga memberikan software update hingga 4 tahun ke depannya. Semoga S22 Ultra ini bisa saya pakai hingga 3-4 tahun mendatang. Sekian video review saya soal S22 Ultra yang sudah saya pakai selama 3 mingguan. Like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih buat yang sudah nonton. Saya Triojo Moses pamit. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. God bless.